Shalom Jemaat Tuhan, kita kembali belajar firman Tuhan dalam PIK, Pembinaan Iman Kristen nih, yang saya berikan topik Gerakan Zaman Baru atau New Age Movement, yang kita ambil terlebih dahulu bandingkan dengan Kejadian 3 ayat 1-7. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus, Roh Hikmat memberikan hikmat kepada hamba-Mu yang menjelaskan firman, dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya, kami semua dibimbing oleh Roh yang sama, itu Roh Kudus. Berfirmanlah kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekarang mari kita mempelajari lebih dahulu Kejadian 3 ayat 1-7. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tapi buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau rabah buah itu, nanti kamu mati." Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi Allah tahu bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya. Sekarang kita sedikit mempelajari tentang cara iblis menipu manusia dari kitab Kejadian 3 tadi yang kita sudah baca. Yang pertama adalah iblis itu menyamar dan dalam bentuk ular. Iblis itu suka menyamar, dan dalam konteks ini dia menyamar dalam bentuk ular. Iblis itu suka menyamar dengan yang mirip-mirip, Sudah nanti lihat dalam 2 Korintus 11 ayat 14. Mirip, ya. Kedua, cara iblis menipu manusia adalah memutarbalikkan firman Tuhan. Kejadian 3 itu, ya. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, ini diputarbalikkan. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Diputarbalikkan oleh iblis itu, ya. Apa yang firman Tuhan katakan diputarbalikkan, ya. Yang ketiga adalah cara iblis menipu manusia. Ia menyangkali kebenaran firman, ia menegasikan, ia menyangkali kebenaran firman Tuhan. Sekali-kali, kata iblis, kamu tidak akan mati kalau makan buah itu. Sekali-kali dikatakan, ya, kamu tidak akan mati. Ya, bandingkan dengan ajaran reinkarnasi yang mengajarkan sebagian orang kalau sudah mati nanti akan lahir lagi, mati lahir lagi, berkali-kali, nggak tahu berapa banyak kali, ya. Makanya iblis ketika berbicara kepada Hawa, iblis berkata, kalau kamu makan buah pohon itu kamu sekali-kali kamu tidak akan mati. Dia menyangkali kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kita pelajar firman Tuhan, nggak ada reinkarnasi, nggak ada. Ya, kita lihat dalam Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali. Mati hanya satu kali, nggak berkali-kali. Tetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Firman Tuhan jelas mengatakannya. Jadi nggak ada reinkarnasi, nggak ada. Ya, cara iblis menipu manusia yang keempat lah, ia menanamkan perasaan curiga kepada Allah. Allah yang begitu baik, ditanamkan rasa curiga dalam hati Hawa. Ya. Tetapi Allah mengetahui, kata iblis, bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi maksudnya iblis mau menanamkan dalam hati Hawa, Allah tuh nggak mau disaingi. Padahal kalau kamu makan buah yang itu, kamu bisa tahu, ya, kamu akan seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya, jadi iblis menanamkan perasaan curiga kepada Allah dalam diri Hawa. Ya, cara iblis menipu yang kelima,
memberi tawaran yang manis, nggak yang pahit. Yang pahit ya pasti kita nggak mau. Yang manis, dikatakan kamu akan menjadi seperti Allah. Ya, tawaran yang manis dalam tanda kutip ya. Ya, kita nanti lihat bandingkan yang kita akan pelajari tentang new consciousness dalam New Age. New consciousness yaitu kesadaran baru yang nanti kita akan pelajari bersama. Kesadaran baru maksudnya apa itu? New consciousness dalam gerakan New Age ini ya. Oke, sekarang kita terlebih dahulu melihat istilah ini, New Age Movement, gerakan zaman baru. Maksudnya apa? Kebangkitan kembali agama-agama timur kuno, yaitu Hinduisme, Buddhisme, dan Taoisme, dan tradisi kuno dibangkitkan kembali, ya, terutama yang berasal dari dunia timur atau oriental, ya, dan mempengaruhi kebudayaan umum. Misalnya dalam bentuk kebatinan timur, filsafat modern, psikologi, dan ilmu pengetahuan, termasuk fiksi science, ilmu pengetahuan yang sifatnya fiksi itu. Ya, ilmu pengetahuan kok fiksi? Enggak, ilmu pengetahuan yang sebenarnya kan yang memang benar, tapi ini ada namanya fiksi science, ada kelompok itu, fiksi science yang cuma fiksi atau hayalan belaka, ya. Ya, oke. Nah, misalnya dalam yang dilakukan oleh sebagian kelompok itu mereka melakukan pengobatan dengan cara hipnotisme, ya. Dihipnotis itu pasiennya, ya. Selama dihipnotis dia keluarkan semua unek-unek, gitu ya. Lalu diberikan sugesti-sugesti baru oleh sampah hipnotis, ya. Nah ini meditasi, lihat yang perempuan tuh orang dari Western, dari Barat ya, dia belajar meditasi dari orang Bali, ya. Meditasi dalam pemahaman bukan menenangkan pikiran, tapi ya ini meditasi menurut pemahaman Hinduisme itu, ya. Oke. Nah, New Age suatu gerakan spontan yang menyebar ke seluruh dunia sejak tahun 1960-an. Sejak tahun 1960-an, satu gerakan spontan yang menyebar ke seluruh dunia sejak tahun 1960-an. Ya. Sebagian orang tidak mengenal istilah New Age Movement. Nggak mengenal. Tetapi tanpa disadari, mereka sedang menikmatinya. Ya, lihat ini gambar daripada The Beatles ya, yang sedang berguru ya dengan seorang guru namanya Maharishi Mahesh Yogi, ya, John Lennon dan kawan-kawannya. Ya. Oke. New Age tidak berkembang sebagai suatu bentuk agama tertentu atau berada di bawah organisasi tertentu, tapi lebih merupakan gerakan spontan. Makanya dikatakan New Age movement, gerakan spontan yang berkembang ke seluruh dunia dengan jubah, dalam tanda kutip jubah, yang berbeda-beda tetapi dengan nafas ajaran yang sama dari timur kuno sana, ya, dengan nafas ajaran yang sama. Ya, bandingkan lagu Imagine yang sebagian kita tahu yang ditulis oleh John Lennon almarhum, yang membayangkan, kalau sudah lihat kata-katanya, syairnya, dia membayangkan nggak ada imagine, there's no hell, there's no heaven, yang ada cuma dunia ini, nggak ada surga, nggak ada neraka, yang ada cuma hidup di dunia ini saja gitu. Itu imagine, bayangan, pembayangan, ya. Ini yang dibuat oleh John Lennon dan dinyanyikan dan sempat terkenal sekali waktu itu, ya. Oke. Nah, ternyata apa yang terjadi pada diri John Lennon? Dia ditembak oleh seorang pemuda bernama Mark David Chapman 8 Desember 1980. Bagi Mark David Chapman,
Baginya nih John Lennon cuma ngomong tok, ya. Dia tinggal di apartemen mahal, mewah di Dakota, di Dakota, ya, The Dakota di New York City dia. Tapi dia imajinasikan orang saling menolong gitu ya. Dia jengkel sama John Lennon, ditembak oleh Mark David Chapman itu, ya. Oke. Nah, salah satu cara yang mereka lakukan adalah berlatih meditasi di sekolah-sekolah dengan visualisasi. Jadi kalau kita dengar kata visualisasi itu artinya pembayangan. Pembayangan itu sifatnya antroposentris, pusatnya pada manusia sendiri, bukan pada Allah, ya. Jadi salah satu caranya adalah berlatih meditasi di sekolah-sekolah dengan visualisasi sifat antroposentris, ya. Misalnya membayangkan matahari sedang bersinar langsung ke atas tubuh mereka. Pandang sinar itu katanya tanpa terluka olehnya. Berusaha untuk membawa materi tersebut turun ke dalam tubuh mereka. Ini semua imajinasi, ya. Pembayangan, ya, visualisasi. Berusaha untuk membawa materi tersebut turun ke dalam tubuh mereka. Rasakan kehangatannya, tenaga dan sinarnya. Itu pembayangan, ya. Sang guru berkata, bayangkanlah bahwa engkau sedang mengerjakan sesuatu yang sempurna, perfect, dan bahwa engkau sempurna, Wah, ini seolah-olah seperti menyangkali apa yang Alkitab katakan, kita lahir saja sudah dalam dosa, ya. Kita lihat kitab Mazmur itu, ya. Nah, lalu apa lagi? Anak-anak diajar untuk melihat diri mereka bersinar seperti sinar itu. Anak-anak diajar untuk melihat diri mereka bersinar seperti sinar itu. Mereka harus merasakan kedamaian karena mereka adalah sempurna. You are perfect. Sempurna. Mereka diingatkan bahwa mereka pandai, berkuasa, dan mengandung segala bentuk kebijaksanaan alam semesta dalam diri mereka. Perfect, sempurna. Latihan-latihan seperti ini biasa dilakukan di sekolah-sekolah umum, public school di Amerika, ya. Misalnya saja di satu kota namanya LA, Los Angeles. Nah, ini perancang meditasi ini adalah almarhumah Beverly Galian. Ini perancangnya, almarhumah. Ya, Galian berkata, sekali-kali kita mulai melihat bahwa diri kita adalah Allah. Sekali-kali kita mulai melihat bahwa diri kita adalah Allah, bahwa kita memiliki atribut Allah. Maka saya pikir keseluruhan maksud hidup manusia adalah untuk memiliki kembali kesamaan dengan Allah. Nah, kalau sudah sama dengan Allah kan kita nggak perlu Allah lagi, ya. Memiliki kembali kesamaan dengan Allah dalam diri kita. Cintanya, bijaksananya, pengertian, kepandaian yang sempurna, perfect. Dan ketika kita melakukan hal itu, maka kita menciptakan kembali kesatuan esensial, yaitu kesadaran, consciousness. Jadi istilah consciousness dipakai oleh mereka sering, kesadaran, consciousness. Ya, seorang bernama Shirley MacLaine masih hidup, ya, mantan bintang Hollywood, ya, terlibat dalam kepercayaan reinkarnasi. Ini mantan bintang Hollywood terlibat dalam kepercayaan reinkarnasi. Ia pernah mendapat pengalaman yang luar biasa. Pengalaman keluar dari tubuhnya, kesurupan, menjadi media dari berbagai roh yang berbicara tentang natur Allah, kesurupan, ya, manusia dan dunia ini. Ini Shirley MacLaine, ya, mantan bintang Hollywood. Nah, berita utama yang Shirley MacLaine kabarkan, apa berita utamanya?
Dia bilang kalian adalah Allah-Allah. You are gods. Kalian adalah Allah-Allah. Engkau sudah pernah hidup sebelumnya. Nah ini. Dan akan hidup lagi kemudian. Ini reinkarnasi. Shirley MacLaine mengajarkan demikian. Ya. Engkau sudah pernah hidup sebelumnya dan akan hidup lagi kemudian. Dia bilang nggak ada kematian. Kamu akan hidup lagi kok. Akan hidup lagi berkali-kali. Nggak ada kematian. Seperti ini lingkaran roda reinkarnasi yang kita lihat dalam gambar ini. Ya. Ya. Seorang bernama Elliot Miller. Dia berkata, New Age Movement, gerakan zaman baru itu sebagai suatu jaringan kerja yang sangat besar. Tidak berpola, terdiri dari berbagai organisasi dan perorangan yang terikat bersama dengan nilai-nilai umum yang didasarkan pada mistisisme. Ada mistik di situ, mistisisme. Monisme, nanti kita mau tahu monisme itu apa ya. Dan memiliki visi umum. Visi umumnya apa? Yakni suatu zaman baru yang dipercaya sedang datang. New Age, makanya dikatakan New Age, zaman baru yang dipercaya sedang datang, yakni zaman damai dan pencerahan massa. Zaman damai dan pencerahan massa. Nah, disebut zaman Aquarius. Zaman Aquarius. Di Aquarian Age ya. Zaman Aquarius, pencerahan massa. Nah, sekarang kita lihat beberapa ajaran utama dari New Age Movement, gerakan zaman baru ini. Beberapa ajaran utamanya ya. Pertama, mereka katakan semua adalah satu. Nah, ini monisme. Semua adalah satu. Semua yang berada adalah satu katanya. Semua saling berkaitan satu dengan lainnya. Saling bergantung dan saling berpenetrasi, saling meresap satu dengan lainnya. Ya. Pada puncaknya, nggak ada lagi perbedaan antara Allah, manusia, wortel, atau batu karang. Nah ini, kan semua satu. Jadi pada puncaknya nggak ada lagi perbedaan antara Allah, manusia, wortel, atau batu karang atau lainnya. Nggak ada perbedaan. Nggak ada perbedaan lagi sebagai puncaknya ya. Mereka semua adalah bagian dari realitas yang berlanjut, yang tidak ada batasnya, tidak ada pembagian yang tegas, nggak ada pembagian yang tegas. Semua pengertian akan perbedaan antara objek-objek yang terpisah. Semua pengertian akan perbedaan antara objek-objek yang terpisah, misalnya antara Mamat dan Amir, antara Amir dan sebatang pohon, antara Allah dengan Mamat ya. Itu semua hanyalah suatu bayangan dan tidak nyata. Jadi semua pengertian akan perbedaan itu semua hanya bayangan dan enggak nyata. Iya. Kejahatan dan kebaikan pada dasarnya adalah satu dan sama. Wah ini, kejahatan dan kebaikan pada dasarnya adalah satu dan sama kata mereka. Yang jahat hanyalah sisi gelap dari yang baik. Nah ini, apa itu yang jahat? Yang jahat itu hanyalah sisi gelap dari yang baik. Demikian pula dengan yang baik. Ia tidaklah baik pada dirinya sendiri, tetapi harus disatukan kembali dengan yang jahat. Nah ini kata mereka ini. Semua adalah satu. Realitas yang terakhir melampaui baik dan jahat. Wah mereka bilang gitu ya. Ultimate reality, realitas yang terakhir itu melampaui yang baik dan yang jahat. Nah ini, kalau saudara gambar ini adalah gambar yin yang. Nah, lihat gambar ini itu dalam tradisi Chinese ya. Di dalam
bagian yang putih ada hitamnya. Dalam bagian yang hitam ada putihnya. Itulah kata mereka. Jadi dalam yang putih, yang kelihatan baik ada jahatnya. Ya. Dalam yang hitam ada putihnya juga. Jadi inilah satu pengajaran mereka itu. Ya. Yin yang. Tanggapannya gimana? Tanggapannya monisme berlawanan dengan world view, pandang semesta daripada Kristen. Monisme itu berlawan dengan world view, pandang semesta dari Kristen ya. Pencipta dan ciptaannya adalah dua hal yang berbeda dan harus dipisahkan. Kita nggak bisa menyamakan itu. The creator and the creation, pencipta dan ciptaan itu berbeda dan harus dipisahkan. Dalam ciptaan yang Tuhan lakukan bukan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam ciptaan yang Tuhan lakukan bukan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Misalnya Allah itu, kalau kita lihat Kejadian pasal 1, memisahkan terang dari gelap, dipisahkan terang dengan gelap. Ya. Siang dari malam dipisahkan, bumi dari langit dipisahkan, tanah kering dari lautan. Itu jelas dan seterusnya. Ya, Allah memisahkannya. Ia menciptakan tumbuhan dan binatang menurut jenisnya. Berbagai macam jenis. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya dan bukan makhluk lainnya. Nggak ada makhluk singa, macan atau diciptakan menurut gambar Allah, nggak ada itu. Monyet juga sama, nggak ada ditulis monyet diciptakan menurut gambar Allah. Hanya satu makhluk yang namanya manusia yang diciptakan menurut gambarnya. Lihat Kejadian 1 ya. Ya, pemahaman New Age yang jahat hanya sisi gelap dari yang baik dan sebaliknya. Nah, ini pemahaman mereka ya. Menurut New Age yang jahat hanya sisi gelap dari yang baik dan sebaliknya. Yang baik tidaklah baik pada dirinya sendiri, itu kata mereka. Tapi harus disatukan kembali dengan yang jahat, itu kata mereka. Akibatnya paradigma kebaikan dan kejahatan menjadi relatif, itu akibatnya. Ya menurut kamu tuh baik benar, menurut orang lain mungkin salah. Ya. Jadi relatif. Ya. Pandangan tersebut mencampur adukan kebaikan dan kejahatan, dicampur adukan sama mereka. Ya. Hal tersebut bisa diterapkan dalam perbuatan manusia yang relatif. Nah, hal tersebut bisa diterapkan dalam perbuatan manusia yang relatif dan penuh dengan kelemahan. Iya, tetapi tidak pada diri Allah dan firman-Nya. Diri Allah dan firman-Nya yang absolut, yang mutlak. Nah, kalau kita hanya berpedoman pada perbuatan manusia, ya kita lihat yang itu relatif. Tapi kalau kita lihat dari di bawah terang firman Tuhan, lain lagi, ya. Kita harus mengerti itu. Beberapa ajaran utama dari New Age yang kedua adalah semua adalah Allah. Ini panteisme. Semua adalah Allah kata mereka. Ini panteisme. Jika mengakui bahwa semua Allah satu, termasuk Allah, maka tinggal selangkah lagi untuk percaya semua adalah Allah. Panteisme. Segala sesuatu baik tumbuh-tumbuhan, siput, buku, manusia mengambil bagian dalam satu esensi ilahi, yaitu panteisme. Ya. Jika semua adalah satu, maka hanya ada satu keberadaan, yakni yang esa. Jadi kalau kita ngomong yang esa, menurut pemahaman mereka beda. Ya. Yang esa ini nggak berpribadi, itu kata mereka. Yang esa itu tidak berpribadi. Ia melampaui pribadi, katanya. Itu kata mereka. Ya, tanggapannya gimana? Alkitab berkata semua bukanlah Allah, semua bukanlah Allah. Ya.
Ada jarak antara Allah dengan ciptaannya. Ya. Ada jarak antara Allah dengan ciptaannya. Allah tuh pencipta yang transenden. Pengkhotbah 5 ayat 1. Dikatakan apa? Dan janganlah kamu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Itu jelas transendensinya Allah itu di atas manusia. Allah ada di surga dan engkau di bumi. Namun ia juga Allah yang imanen. Imanen, lihat Matius 1:23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ada Allah bersifat transenden, Allah ada juga Allah juga dalam bagian dalam firman Tuhan dalam Matius 1 dikatakan Allah yang imanen, Allah menyertai kita. Ya. Oke. Beberapa ajaran utama dari New Age yang ketiga lah, manusia, kata mereka manusia adalah Allah. Manusia adalah Allah. Klaim yang menggiurkan, dalam tanda kutip, yang menggiurkan di New Age. Kita bukan saja sempurna. Faktanya kita adalah Allah-Allah. Kita adalah Allah secara tersamar, itu kata mereka. Kita nih adalah Allah-Allah. Kita nih Allah secara tersamar. Itu kata mereka ya. Kata Theodore Roosevelt yang kita lihat gambarnya ini, tujuan kita adalah membangunkan Allah yang sedang tidur di dalam hakikat manusia yang terdalam. Ini kata Theodore Roosevelt. Namanya sih bagus, Theodore Roosevelt. Tapi ajarannya ngawur ya. Tujuan kita adalah membangunkan Allah yang sedang tidur dalam hakikat manusia yang terdalam. Tanggapannya gimana? Pandangan di atas seperti ajaran Hinduisme yang mengatakan bahwa diri individu seseorang adalah diri universal. Itu Hinduisme ya. Menurut Alkitab, manusia memang diciptakan menurut peta dan gambar Allah, tetapi mereka tidak dapat menjadi Allah. Nah ini, Alkitab mengatakan manusia nggak bisa jadi Allah. Memang manusia diciptakan menurut peta dan gambar Allah, tetapi manusia tidak bisa menjadi Allah. Namun Allah bisa menjadi manusia. Itu kita harus pahami ya. Manusia tidak bisa jadi Allah, tapi Allah bisa jadi manusia. Itu dalam diri Tuhan Yesus. Sekali lagi bukan sebaliknya ya. Allah bisa jadi manusia dalam diri Tuhan Yesus. Sang firman Allah menjadi manusia. Ya. Lucifer dengan Adam dan Hawa dihukum Tuhan karena mereka mau menjadi Allah. Nggak boleh. Ya. Lihat Yesaya 14, Kejadian 35. Ya. Nah, ajaran keempat, beberapa ajaran utama dari New Age Movement yang keempat lah perubahan kesadaran. Ya. Dikatakan apa? Kebodohanlah yang telah membuat manusia nggak sadar. Kebodohan. Nggak sadar apa? Bahwa diri mereka Allah. Itu kebodohan kata mereka. Kebodohanlah yang membuat manusia tidak sadar bahwa diri mereka Allah. Kebudayaan Barat telah membentuk kesadaran manusia, mendandani pengalaman dan melatih pikiran metafisik mereka. Ya. Manusia terus-menerus dipenuhi oleh ilusi setiap hari tentang keterbatasan dan kefanaannya. Wah, jadi New Age mengajak manusia, kita nih makhluk yang hebat, yang gak terbatas, yang tidak fana, gitu ya. Buang segala ajaran dari nenek moyangmu yang mengatakan bahwa manusia itu manusia itu terbatas dan fana. Itu ajaran nenek moyangmu, buang itu. Rangkul ajaran baru ini, ya. Itu kata mereka, ya. Oleh karenanya manusia perlu pencerahan, enlightenment itu perlu pencerahan. Ya. Ya. Nah, kita akan lihat beberapa cara untuk mendapatkan pencerahan tersebut. Ya, cara pertama adalah latihan massal seperti EST,
Erhard Seminars Training, ya, EST itu. Sekarang disebut dengan nama forum untuk memicu perubahan kesadaran ini. Perubahan kesadaran manusia harus diubah. Ini sebenarnya berdasarkan Zen Buddhism, ya. Ini digerakkan oleh seorang bernama Werner Erhard. Ya, apa yang mereka lakukan? Ini caranya mereka nih. Orang-orang dibawa bersama dalam acara selama 2 akhir minggu berturut-turut untuk mendapatkan kesadaran itu, ya, enlightenment itu. Selama acara, mereka orang-orang itu dibatasi hanya duduk di kursi selama berjam-jam. Mereka dibatasi hanya duduk di kursi selama berjam-jam tanpa mencatat. Jadi nggak usah pakai pikiran, ya. Tanpa mencatat, berbicara, merokok, melihat jam atau duduk dekat orang yang mereka kenal. Mereka coba batasi, jangan itu terjadi, ya. Secara ketat mereka dibatasi sesedikit mungkin waktunya untuk makan dan mandi. Kalau makan dan mandi kan bisa bertemu lagi dengan teman-teman. Pokoknya sesedikit mungkin, ya. Bikin mereka harus terpisah dengan kegiatan-kegiatan mereka sehari-hari, gitu, ya. Nah, setiap acara berlangsung selama 16 jam, bayangkan 16 jam. Dipimpin oleh seorang pelatih yang dicaci maki tuh orang-orang itu. Diejek, dihina orang-orang itu dengan menekankan bahwa hidup mereka nggak menghasilkan apa-apa. Bayangkan, siapapun orang yang hebat sekalipun kalau ikut training itu dihina, dicaci maki, diejek. Kalian tuh nggak lakukan apa-apa, nggak menghasilkan apa-apa, gitu, ya. Ini dalam training, ya. Cuci otak betul, ya. Tekanan-tekanan tersebut membuat banyak orang menjadi sakit, menangis karena nggak boleh berontak, kan, atau hancur hati dalam berbagai keadaan. Ini cara mereka, ya. Inilah sasaran mereka, ya. Jadi para peserta tuh karena terus ditekan, akhirnya membuat banyak orang menjadi sakit, nangis, hancur hati dalam berbagai keadaan. Nah, para peserta diindoktrinir, ya. Engkau adalah bagian dari setiap atom dalam dunia ini. Engkau adalah bagian dari setiap atom dalam dunia ini, dan setiap atom adalah bagian dari dirimu. Lalu kita semua adalah Allah yang menciptakan dunia kita sendiri. Waduh, ini yang fokusnya. Kita semua adalah Allah yang menciptakan dunia kita sendiri. Ya, melalui jam-jam, yaitu 60 jam, ya. Tekanan seperti itu, air mata berubah menjadi wawasan. Wah, diberi wawasan baru, enlightenment, pencerahan baru. Dan sakit berubah menjadi pencerahan. Mereka mendapat pengalaman pencerahan dan kesatuan, wholeness itu, ya. Pencerahan, enlightenment, dan kesatuan. Ya, sejak tahun 1971 sampai 1981, saya belum mendapat info yang baru, ya. Sebanyak 325.000 orang. Kalau dihitung sampai sekarang pasti lebih banyak. Sejak tahun 1971 sampai 1981 berarti cuma 10 tahun. Sebanyak 325.000 orang dari Eropa, USA, Timur Tengah, dan Asia telah menjalankan program ini, EST. Termasuk orang terkenal seperti Yoko Ono. Sudah dicuci otaknya, ya. Yoko Ono, istrinya John Lennon itu, ya, almarhum. Carly Simon, Diana Ross, sudah tahu, seorang wanita perempuan kulit hitam, penyanyi yang terkenal. Dan John Denver, ini tokonya musik country, ya. Ini contoh-contoh orang-orang yang lama ini, yang menjadi pemberita sukarela pengajaran ini, pemberita sukarela. Ini John Denver yang terkenal dengan country musik, sekarang sudah meninggal, ya. Dan kemudian yang kedua ini Diana Ross, ya. Ini orang dari kulit hitam, ya, penyanyi. Ini orang-orang yang sudah mengikuti training ini, EST ini.
dan menjadi pemberita ajaran New Age ini, ya. Oke. EST adalah salah satu cara untuk mengalami revolusi kesadaran. Revolusi kesadaran. Tidak terhitung banyaknya orang yang menyanyi lagu rohani. Nah, ini kita harus sadar, ya. Tidak terhitung banyak orang yang bernyanyi lagu rohani, berdansa atau berhayal sebagai cara untuk mencapai keadaan perubahan kesadaran ini. Ya, perubahan kesadaran itu. Ya, ada mengalami enlightenment. Ya, enlightenment, ya, penerangan gitu, ya. Nah, kita ingat Mazmur 82 ayat 6, cuma disalah tafsirkan oleh mereka. Mazmur 82 ayat 6 dikatakan apa? Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah. Nah, ini orang New Age mengutip ayat ini, tapi dilepaskan dari konteksnya. Aku sendiri, Tuhan itu berkata, aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah. Manusia itu adalah Allah. Dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Jadi dikutip, dilepaskan dari konteksnya. Sehingga sebagian orang nggak ngerti firman. Oh iya ya, ajaran New Age ternyata cocok dengan Alkitab. Tapi harus ingat, kita bandingkan dengan ayat setelah itu, yaitu ayat 7. Mazmur 82 ayat 7. Namun seperti manusia kamu akan mati. Ini berbeda sekali dengan ajaran New Age. Manusia nggak akan mati. Namun seperti manusia kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Allah kan nggak mati, ya. Allah pencipta. Jadi sekali lagi mereka kutip tapi nggak dimengerti, asal kutip aja, mengambil ayat-ayat yang bisa mendukung ajaran mereka yang keliru itu, ya. Jadi ayat ini sebenarnya para pembesar, para pemimpin satu negara itu sebagai wakilnya Allah pencipta itu. Kalau mereka salah berbuat, salah bertindak, ya dihukum oleh Allah sang pencipta. Dan manusia walaupun dia dulunya pembesar, ya kalau dihukum Allah ya sudah, habis dia. Ya, ini penting sekali. Namun kamu seperti manusia kamu akan mati, ya. Ya, kita lihat contoh-contoh dalam sejarah, ya. Orang dulu pernah jadi berkuasa macam Hitler itu, ya. Habis sudah riwayatnya. Kan dia sudah salah jalan, dihukum oleh Tuhan, ya. Oke. Nah, hati-hati dengan istilah, nah ini, hati-hati dengan istilah mujizat di mulutmu gitu. Waktu lalu kan ada sebagian orang begitu. Hati-hati dengan Islam, mujizat di mulutmu. Mujizat itu ada di mulutmu. Nah, sekali kalau kita sudah berkata demikian, mujizat ada di mulutmu, berarti mujizat bukan pada kehendak Allah dong. Kalau kita maunya apa, tergantung mulut kita, ya. Nah, ini antroposentris sekali nih ajaran seperti gini, ya. Pusatnya pada manusia. Nah, ini. Iman tuh dianggap seperti remote control terhadap kehendak Tuhan. Itu TV-nya di belah sana, kita punya remote-nya. Allah di sana di surga, tapi kita punya remote-nya yang bisa mengatur kehendak Allah. Yaitu apa? Tergantung dalam tanda kutip loh, ya, iman kita. Nah, iman di sini bukan berarti iman yang sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi kemauan kita, nafsu kita. Itu yang sebagian orang menyalah-tafsirkan kata iman itu, ya, kemauan kita sendiri, kehendak kita sendiri, ya, keyakinan kita sendiri. Keyakinan itu tidak sama dengan iman, ya, kita harus pahami itu, ya. Jadi jangan kita berteologi yang teologi antroposentris. Kita belajar mengarahkan hati kita, kehendak kita, apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita sendiri. Oke. Iklan daripada gerakan zaman baru berkata, satu-satunya cara keluar adalah ke dalam. Ya, manusia harus ke dalam. Satu-satunya cara keluar adalah ke dalam. Semua sempurna. Hati ke dalam pikiran. Yang mengatakan semua sempurna. Kita manusia yang sempurna, ya. Sombong sekali, ya. Para guru Transcendental Meditation, TM ini, ya,
menyatakan bahwa ketegangan akan hilang jika seorang bermeditasi 2 kali sehari. Jadi ke dalam. Ada tantangan apa? Meditasi. Bukan bermeditasi akan firman Tuhan loh. Bukan merenungkan firman Tuhan. Tapi meditasi menurut ajaran mereka. Ya, kamu sempurna. Ya. Jadi ini. Oke. Kalau kita ke dalam. Ke dalam hati manusia yang terdalam. Itu apa? Maksudnya katakan bahwa engkau adalah dewa, engkau adalah Allah gitu ya. Ini berbeda dengan ajaran Kristen tentang meditasi. Meditate on your words. Kita meditasikan firman Tuhan, bukan kemauan kita sendiri, bukan ambisi kita sendiri. Allah diri sejati akan menelan semua kesulitan hidup setiap hari. Allah saya berikan tanda kutip. Namanya Allah, tapi sebenarnya itu merupakan ambisi pribadi. Ya. Kita harus paham ini. Ya, pada tahun 1977, TM, Transcendental Meditation, menawarkan program yang namanya CD, bukan CD di gereja ya, CD, SIDHI, yang menjanjikan siswa-siswi lanjutannya berkemampuan untuk mengapung, terbang dan tidak dapat dilihat. Waduh, hebat ya. Tapi ternyata heboh ya. Mengapung, terbang dan tidak dapat dilihat. Nah ini contohnya. Ini orang setelah dilatih bisa gini. Ya. Bisa begini. Oke. Nah, menurut New Age, jawaban atas masalah manusia adalah dengan melepaskan potensi manusia, yakni keilahian yang di dalam. Manusia punya keilahian, tapi di dalam. Sekarang melepaskan potensi manusia, itu keilahian yang di dalam. Nah, dalam kekristenan, satu-satunya jalan keluar adalah melalui pertobatan dan mentuhankan Kristus dalam kehidupan seseorang. Pertobatan dan mentuhankan Kristus. Kalau New Age lain. Dalam dan menganggap bahwa diri sendiri adalah Allah itu. Kalau kita orang Kristen lain. Yang adalah Allah adalah Tuhan Yesus. Ya, Sang Anak Allah. Yang melaluinya kita bisa bertemu dengan Allah Bapa, Sang Pencipta. Ya, ini penting sekali. Itu beda dengan ajaran mereka, ya. Pembaruan dari Tuhan adalah proses yang melaluinya seseorang mendapat kesadaran baru. Kesadaran baru menurut Kristen adalah kita ini orang berdosa yang butuh keselamatan. Keselamatan hanya dalam Yesus Kristus yang menjadi juru selamat, Allah yang menjadi manusia. Itu penting sekali, ya. Nah, makanya dikatakan 2 Korintus 5:17, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang ada dalam Kristus. Siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5:17. Ini penting sekali, ya. Nah, Tuhan tidak mengajarkan umatnya untuk menjadi satu keadaan. Menjadi satu keadaan. Nah ini, istilah atonement dalam kekristenan dipakai oleh mereka, oleh gerakan New Age, tapi ditafsirkan beda. Atonement itu yaitu at one man bagi mereka. At one man. Menjadi satu keadaan. At one man. Dengan yang satu itu, kata mereka. At one man, dengan yang satu itu, sehingga seseorang kehilangan kepribadiannya. Nah, kekristenan tidak mengajar orang kalau dipenuhi Roh Kudus akan kehilangan kepribadian, enggak. Roh Kudus akan memakai kepribadian yang unik itu untuk memuliakan Bapa, memuliakan Tuhan. Yaitu kekristenan, ya. Kalau New Age kehilangan kepribadiannya, ya. Kristus menawarkan atonement, bukan atonement, atonement yang artinya penebusan melalui pengorbanan dirinya di atas salib. Ini penting sekali, ya. Atonement dengan atonement menurut kekristenan beda, ya. Beda sekali, sangat beda. Ya, beberapa ajaran utama dari New Age Movement yang kelima adalah, bagi kata mereka, semua agama adalah satu, semua agama adalah satu.
Guru-guru New Age menyatakan semua agama adalah satu dan pada akarnya mengajarkan bahwa yang satu itu untuk semua. Ini sinkretisme. Yang satu itu Allah untuk semua. Ini sinkretisme. Dicampur-campurkan oleh mereka. Ya. Tampilan luar dari setiap agama dapat berbeda, tapi hakikatnya sama, itu kata mereka. Tampilan luar dapat berbeda, tapi hakikatnya sama, itu kata mereka. Ya. Dogma mungkin simpang siur, itu kata mereka. Dogma mungkin simpang siur, tapi pengalaman penting dari Allah di dalam, itu pengalaman penting dari Allah di dalam. Allah sama di seluruh dunia. Ya, batin tiap orang itu. Ya, itu kata mereka ya. Nah, menurut New Age, Yesus dari Nazaret bukanlah satu-satunya anak tunggal Allah. Atau Allah manusia ya. Tuhan dan juru selamat kosmos. New Age menyangkal itu semua. Ya. Iya, yaitu Yesus hanya salah satu dari sekian banyak penampakan atau manifestasi Allah di sepanjang zaman. Jadi hanya salah satu dari sekian banyak dari penampakan atau manifestasi Allah di sepanjang zaman. Itu kata New Age. Tanggapannya gimana? Tanggapannya pengajaran New Age merelatifkan yang mutlak. Bahaya ya. Pengajaran New Age merelatifkan yang mutlak. Klaim-klaim eksklusif yang khusus, yang istimewa dari Tuhan Yesus tentang dirinya tidak pernah diucapkan oleh orang lain. Kita baca di ayat firman Tuhan di kitab Injil itu, 4 kitab Injil. Ada banyak klaim-klaim eksklusif dari Tuhan Yesus yang tidak pernah diucapkan oleh orang lain. Tidak ada seorang pun yang berani mengatakannya, karena nggak berani, karena memang manusia nggak seperti itu, ya. Yang berani mengatakan hanya satu pribadi yang namanya Tuhan Yesus saja, ya. Lalu kalau hanya Yesus sendiri yang berani mengatakan perkataan itu, apakah Yesus pembohong dan omong besar? Yesus pernah berkata, akulah yang akhir, yang awal dan yang akhir, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan berbagai macam klaim-klaim yang eksklusif hanya Yesus yang berani mengatakan dan nggak ada orang lain. Sekarang pertanyaannya, kalau Yesus satu-satunya orang yang mengatakan demikian, pertanyaannya, apakah Yesus pembohong atau omong besar saja? Selama 2000 tahun, tidak ada seorang pun yang bisa membuktikan bahwa Yesus tuh bohong atau omong besar, tuh nggak ada sampai sekarang. Bahkan orang yang benci kekristenan juga nggak bisa menyatakan bahwa Yesus tuh omong besar saja. Sudah terbukti 2000 tahun perkataan Yesus omong besar, nggak ada yang bisa membuktikan oleh orang-orang yang benci kekristenan, ya, nggak ada yang bisa membuktikan hal itu. Ya, jadi kesimpulannya Yesus sungguh-sungguh benar akan perkataannya. Dialah jalan, kebenaran dan kehidupan. Yohanes 14 ayat 6. Ya, jalan, kebenaran dan kehidupan. Di hodos, the way. Zoe, ya, the life. Ya. Kemudian apa? Aletheia, the truth. Satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, dan satu-satunya kehidupan. Ya. Yohanes 14 ayat 6. Kristus menyatakan semua sifat Allah secara sempurna. Lihat Yohanes 14 ayat 9. Ya, semua sifat-sifat Allah secara sempurna dinyatakan dalam kehidupan Yesus. Ya, beberapa ajaran utama dari New Age Movement yang keenam adalah optimisme evolusi kosmis. Optimisme evolusi kosmis. Nah, seorang bernama Barbara Marx Hubbard berkata, pada saat kelahiran kita di dunia, setiap manusia dipanggil untuk mengetahui
bahwa ada Mesias di dalam. Siapa? Ya di dalam, bukan Yesus. Mesias ini bukan Yesus ya. Kesadaran Kristus atau kesadaran kosmis sedang bangkit dalam diri berjuta-juta orang Kristen dan non-Kristen kata mereka. Ya, jadi yang mengenal Kristus bukan hanya orang Kristen, tapi orang-orang non-Kristen. Ya. Mesias di dalam itu akan membimbing kita maju menuju masa depan yang penuh kemuliaan. Nah ini kata Mesiasnya sama, cuma pengertiannya berbeda. Hati-hati ya. Sama seperti orang, oh kamu kenal nggak seorang bernama Ali? Oh aku kenal, itu temanku. Padahal waktu ditemukan, oh ternyata Alinya berbeda sekali. Namanya Mesias, tapi pemahaman mereka berbeda sekali dengan Tuhan Yesus Kristus itu. Ya. Terus paham itu. Tanggapannya, menurut Alkitab, pengharapan akan masa depan tidaklah terletak pada kesadaran akan potensi manusia secara kolektif, tetapi pada janji-janji Allah. Janji-janji Allah. Dikatakan firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Sekalian, nah, pertobatan baik secara pribadi maupun masyarakat adalah syarat yang utama untuk diselamatkan dan dipulihkan. Pertobatanlah baik secara pribadi maupun masyarakat adalah syarat utama untuk diselamatkan dan dipulihkan. Ya, lihat Yesaya 30 ayat 15. Dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Percaya, tinggal tenang. Tapi masalahnya banyak orang enggan melakukannya. Ya. Oke, biarlah pembelajaran kita yang saya yakin saudara tidak bisa terlalu cepat kita menerimanya. Silakan saudara mengulangi lagi, mempelajari lagi, dan semoga jadi berkat bagi saudara sekalian. Sehingga kita semakin peka apa yang firman Tuhan katakan, apa yang ajaran manusia katakan. Biarlah kita semua dibimbing ke arah yang benar. Mari kita berdoa. Roh Kudus, urapi kami setiap pribadi yang mendengarkan siaran ini, supaya kami dibimbing oleh firman Tuhan yang benar, yang kekal, yang tidak berubah dari dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Pimpinlah umat-Mu Tuhan agar kami tidak diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran, berbagai ajaran yang menyesatkan dari manusia, tapi kami kembali pada firman Tuhan yang hidup. Terima kasih, apa yang hamba-Mu sampaikan sangat terbatas, tapi Roh Kudus membimbing kami dan menyempurnakannya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.